orang di padang Arafah itu penuh. Saya tidak melihat orang banyak berjubah putih seperti yang Anda lihat. Yang aku lihat itu himar yang berjubah putih, koruptor, persetukan selingkuh, pendosa besar. Hati-hati loh. Kalau ketemu dengan orang-orang yang bisa menembus batas, bisa membaca aura, itu lebih tajam daripada lie detection, komputer kebohongan itu kan. Ya Rasulullah, aku minta nasihat dong. La taghdab. Oke. Ada lagi selain itu? La taghdab, jangan marah. Masih ada lagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Enggak ada lagi? Ya, sudah enggak ada, cukup. Kenapa? Karena aurah itu dilihat secara mukasyaf oleh Rasulullah. Ini tukang marah nih. La taghdab. Begitu dia tahan amarahnya, aku nggak boleh marah, kata Rasulullah. Ketemu istrinya, aku nggak boleh marah. Ketemu tetangga aja, aku nggak boleh. Akhirnya jadi orang beneran. Terima kasih nasihatmu ya Rasulullah. Itu namanya baru psikolog gratis lagi kan. Sekarang psikolog hitung jam berapa gitu kan. Ya Allah. Udahlah, nanti lain kali. Jadi ada yang mau bertanya, silakan mahasiswa. Profesor, nanti belakang, nanti Anda yang jawab lah. Anda tadi ya. Kasih mic-nya. Boleh minum nggak? Silakan dek. Wow, jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kamu Dr. Hadi K.Hadi Hasanuddin atas waktu. Baik, saya mau bertanya masalah tahwili dan tasydid. Afwan, tanwin dan tahwil. Kalau tadi disebutkan tanwin adalah kitab Quran, sedangkan tahwil itu takwini berbentuk alam. Kan kalau Al-Quran itu sudah jelas jalan-jalannya, metode-metode yang telah diajarkan, kaifiah-kaifiah untuk bisa paham terhadap Al-Quran itu. Banyak para mufassir yang bisa menjelaskan tafsir-tafsirnya. Sedangkan pertanyaannya, di kitab berbentuk alam, apakah ada tanda-tandanya ataukah ada kaifiah-kaifiahnya untuk memudahkan kita bahwasanya ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan yang jangan sampai kita tidak memiliki pegangan atau tanda-tanda tersebut. Jangan sampai kita menafsirkan alam tetapi dibelokkan oleh iblis, karena iblis juga ini sampai puncak hakikat, tetapi iblis ini dilempar. Makanya kami takut Ustaz, kalau mau menafsirkan kitab Al-Quran berbentuk alam ini, jangan sampai kita dibelokkan oleh iblis. Apakah ada tanda-tandanya Ustaz? Syukran, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan Anda ya. Orang Mandar itu paling ahli membaca kitab takwini. Coba lihat disertasinya almarhum Pak Profesor Bardin Lopa. Pernah baca nggak? Jadi salah satu profesinya orang Mandar itu pelaut. Ya, dalam penjelasan Pak Profesor Bardin itu, sebelum orang Mandar itu pergi melaut, cemplungkan kakinya di laut sampai di lutut, tunggu sampai 3-4 menit. Saya tidak boleh pergi melaut karena di luar sana itu ada gelombang di atas 5 meter dan cuaca akan segera berubah. Nasi bungkus yang disiapkan oleh istrinya balik ya. Kenapa pulang Pak? Ya, saya dapat wasiat di luar sana itu ada angin kencang, cuaca akan berubah dan gelombangnya tinggi. Ini kan masih siang, iya, tapi mungkin sebentar lagi.
Tapi anak muda yang tidak bersahabat dengan laut ini nekat aja, terang kok itu. Apa yang terjadi? Perahunya karang, dia juga hampir mati kan. Tentu bisa berenang. Jadi persahabatan, pembacaan alam semesta itu penting. Apa namanya tuh, orang Bugis bilang panandrang ya, bintang 9 di atas tuh, ke bintang 7 ya, bintang 7 di atas. Oh, di atas berarti waktunya menurunkan benih. Kalau terlambat ya kebanjiran, tapi kecepatan itu dimakan tikus, hama tikus. Ya. Orang Mandar dia tahu tanaman apa yang cocok. Cukup dengan mencium tanah. Ini cocok ini. Anak IPB 5 semester baru bisa paham, oh ini cocoknya apa di sini. Jadi IPB itu kalah sama orang Mandar itu. Jadi itu tanda-tanda pembacaan ayat kauniyah. Iya kan? Ilmu perahu finisi itu. Anda baca bukunya wartawan Kompas tuh, Kristen. Waktu nampak tilas perahu finisi Bugis ke Vancouver. Ya. Pak Abdullah, navigator tradisional Bulukumba itu 60 tahun. Ya. Ayo, itu ada pulau, mampir dulu. Kata kolonel angkatan laut ini, Pak, kita kejar waktu 17 Agustus sebentar lagi ini. Jangan kita menghabiskan waktu di sini ini. Kita akan catat prestasi tepat waktu kita sampai. Kalau memang kamu nekat pergi, aku akan turun di pulau ini sendirian. Kenapa, Pak Tua? Iya, terang di sini, tapi sebentar lagi akan gelap. Ya kan nggak mungkin ditinggalkan kan? Parkirnya. Menggerutu itu kolonel angkatan laut itu. Habis waktu di sini. Jangan parkir di sini, parkir di sebelah selatan pulau ini. Itu kan muter lagi kita. Kira-kira tidak sampai 2 jam. Langit berubah gelap. Seandainya parkirnya di sebelah utara, itu terhampas gelombang besar. Tapi karena bersembunyi di sebelah selatan pulau itu, ya selamat perahu itu. Kolonel laut, astagfirullah, hampir kita ya. Ya. Masih gelap-gelap, masih ada gelombangnya. Pak tuanya itu, Pak Abdullah itu minta, ayo jalan sekarang. Pak, ini masih kencang anginnya. Enggak, sebentar lagi. Oh, begitu 15 menit, 30 menit setelah itu meninggalkan pulau, beransur-ansur langit itu terang. Padahal navigator angkatan laut itu canggih, bawa alat-alat canggih juga kan. Hebat mana, tradisional atau modern? Jadi sebetulnya kalau kita akan berhitung-hitung, lebih hebat mana tradisional dan modern itu masih apa ya? Relatif lah. Lebih hebat mana Nabi Musa atau Nabi Khidir? Musa kan simbol canggih, Khidir itu simbol tradisional. Tapi pada akhirnya kisah itu, surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 itu, siapa yang hebat? Nabi Khidir. Siapa yang hebat? Orang Mandar. Ya kan? Jadi itulah. Ada adinda banyak. Jadi itu ayat itu. Ada. Sekian lama kita melihat kilat. Orang Mandar, orang Bugis ya. Kalau ada kilat itu banyak maknanya tuh kilat itu. Sekarang baru diterjemahkan oleh sains modern nih. Ada ayatnya itu kan. Sanurihim ayatina bukan. Tunggu dulu. Wa min ayatihi an khalaqalakumul barqa khaufan wa tama'an. Di antara tanda-tanda Tuhan itu menunjukkan kepada kalian itu al-barq. Al-barq itu apa itu? Kilatnya. Khaufan itu ada kecemasan, kekhawatirannya, tapi juga wa tama'an, ada juga kehebatannya. Amerika tahu baru-baru ini bahwa ternyata kilat itu kalau terjadi di alam semesta ini, itu listrik ya, itu akan bahaya memang. Kalau terjadi kilat, maka telur-telur hama ya, namanya larva itu kan telur hama kan, itu akan menetas dalam bentuk betina dan itu pembiakannya dahsyat. Itulah sebabnya laron-laron itu kan tiba-tiba penuh rumah ini. Dari mana itu? Tiba-tiba padi menguning dihantam oleh hama wereng. Itu akibat larva yang menetas dalam bentuk betina dan proses pembiakannya itu melalui kilat.
Maka itu disebutkan Al-Quran khaufan, hati-hati terhadap kilat itu. Tapi juga watama'an, ada harapannya juga. Ya. Kalau terjadi kilat itu akan terjadi proses nitrifikasi. Nitrification process itu apa itu bahasa kimianya itu? Sesuatu yang tadinya tidak bisa dicerna oleh alam semesta ini, dengan adanya kilat itu maka bisa dicerna. Pohon-pohon bisa mengkonsumsi. Nah, itu luar biasa. Terjadi kilat itu akan menyebabkan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Jadi ayat itu benar kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum baraka khaufan wa tama'an. Tidak ada kitab suci yang paling keluar masuk di laboratorium sains modern di Amerika selain Al-Quran. Ini baru-baru ada jurnal ilmiahnya kan. Ya. Terutama masa COVID nih. COVID-19 itu kontroversi kapan, apa iya memang virus binatang pindah kepada manusia. Ternyata ditemukan dalam kisah Nabi Saleh. Ya kan? Saya baru bisa percaya kepada kamu, kata Raja Tsamud, kalau kamu bisa keluarkan unta raksasa dari lubang batu kecil ini. Atas izin Allah, mukjizatnya Nabi Saleh, melompatlah unta itu tadinya kecil menjadi unta raksasa. Lalu Raja Tsamud, ayo kita sembelih sate ini. Empuk ini, nggak ada tulang-tulangnya ini. Tukang sihir mengirimkan kita unta raksasa ini. Apa yang terjadi? Hari pertama berubah mukanya itu menjadi kuning, berubah kulitnya. Hari kedua kulitnya berubah menjadi merah. Hari ketiga berubah menjadi hitam. Ujung hari ketiga fasbahu fi diarihim jatimin. Ya. Mendengarkan suara yang menggelegar dari langit, matilah mereka bergelimpangan di rumahnya mereka masing-masing. Anehnya, Nabi Saleh bersama kaumnya yang tidak mengkonsumsi daging unta itu tidak berubah warna kulitnya, tidak mendengarkan suara dari langit. Itulah virus anthrax menurut Profesor Dr. Office. Jadi informasi pertama tentang penularan virus binatang kepada manusia, Al-Quran. Virus yang kedua, pandemi yang kedua, itu pandemi pertama kan, pandemi kedua itu Talut Jalut. Talut, kalau kamu nanti masuk melewati sungai di Palestina itu ya, minumlah dengan cidukan tangan, kan ada ayatnya itu ya. Jangan pakai bejana. Semua orang yang minum pakai bejana, pakai timba, pakai ember, pakai gelas, itu bonyok mulutnya karena ada lintah-lintah kecil yang mengikatkan diri di pertengahan itu, karena kalau di permukaan kan tidak tahan panas. Jadi kalau kita cidukannya begini, virusnya nggak masuk. Tapi kalau pakai alat, masuk itu. Nah, pandemi yang ketiga, Tairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Ya. Hei minggir, aku akan mengambil alih Ka'bah. Aku akan pindahkan Ka'bah itu ke Yaman, jadi pusat wisata spiritual nanti. Bawa gajah, bawa unta. Monggo, kata Abdul Muttalib, kakek Nabi penjaga Ka'bah kan. Belum sampai mendekati Ka'bah, tiba-tiba datang burung-burung yang membawa virus tuh. Lempar satu persatu. Mencair dagingnya, yang muncul adalah tulang belulang putih. Apa yang terjadi? Itulah virus Ebola. Anehnya, kakek Nabi, beberapa penjaga Ka'bah enggak kena burung-burung, lemparan burung itu. Itu virus juga, pandemi juga. Nah, jadi Quran sekarang ini dahsyat. 30% postulat yang disampaikan, postulat yang disampaikan dalam Al-Quran itu bisa menghemat penelitian 30%. Menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga. Jadi tidak ada kitab suci paling canggih sekarang ini selain Quran. Maka itu di Amerika sekarang ini adalah the best seller. Tidak ada penerbitan yang bisa mengalahkan Al-Quran. Islam is the fastest growing religion in the world today. Itu kata Hillary Clinton. Jadi Islam di Amerika itu nggak bisa ditahan-tahan. Udah pasrah aja. Kulit hitam itu apalagi kan. Di Inggris sama. Ya. Survei di Provinsi Leeds, 40% Muslim di Inggris itu. Masjidnya menghadap keluar, speak out. Apalagi Perancis. Perancis itu tidak mau punya anak perempuannya. Lebih suka memelihara anjing, takut tubuhnya yang indah itu rusak. Nah, sementara mantan-mantan jajahannya itu ada undang-undangnya kan, seperti Maroko, Mesir, Aljazair, Tunisia. Ya, itu anaknya sampai 15, 16. Jadi suatu saat itu penduduk asli Perancis itu akan ditelan oleh umat Islam situ. Coba kita lihat kalau di Perancis itu.
pedagang-pedagang yang pasar-pasar itu orang-orang Islam tuh. Nah, jadi Ananda semua jangan khawatir. Ya, wah. Siapa lagi? Orang tua kita dulu, senior kita. Silakan, Pak. Mendengarkan tadi itu berarti pemahaman-pemahaman yang baru. Ada bukunya Bapak dan saya lukiskan. Kebetulan juga anak saya dari S2 memahami Al-Quran karena masa untuk ada di dalamnya salah satu yang memahami Al-Quran Al-Syafah. Tadi sudah dijelaskan secara tuntas tadi, tapi rupanya kalau ilmu itu jangan hanya bisa kita membaca kitab, tapi alangkah indahnya kalau ada gurunya sendiri. Hanya sana. Tolong Pak Prof bisa dijelaskan secara tuntas pada kami ini tentang memahami Al-Quran dengan mukasyafah. Seperti tadi ada kali yang kalian bahwa itu mukasyafah. Yang pertama, menarik juga tadi ayat yang mengatakan ya ayyuhal mudaththir apakah saya salah kalau saya mencoba menerjemahkan itu dengan mengatakan wahai orang-orang yang sementara diselimuti oleh masalah. Karena pada kondisi pada waktu itu Rasulullah SAW dalam kondisi yang tidak stabil itu pulang ke istrinya itu dia minta pada istrinya ada seru kalau dilihat tadi itu terjemahannya berarti ada terkesan bahwa Rasulullah itu berselimut dan tiduran tempat tidur itu dia mengisolasi. Biasanya kalau orang yang diselimuti oleh masalah itu sepertinya kita mau berselimut karena ada masalah menekan jiwa kita secara biologis. Jadi saya tanyakan kepada Pak Prof yang berkeluarga bahwa kalau dibenarkan ini kalau saya mencoba memberikan satu terjemahan wahai orang yang sementara diselimuti oleh masalah jangan lagi tiduran kalau bangkit walaupun bangkit tapi serta menentukan yang seterusnya itu yang terus sekali saya minta penjelasan dari Pak Prof. Yang ketiga menarik tadi ini ada di daerah Mandar ini dan di daerah Bugis juga. Memang masyarakat Mandar dan Bugis ini sangat suka membaca melakukan ikrar terhadap alam. Ini ada biasanya ini pandangan itu tidak mau mengerjakan sesuatu pada hari ini. Nakes. Jangan berangkat hari ini, kamu akan celaka, kamu akan sial. Ini kita membaca alam ini. Saya kaitkan dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Apabila ingin akan berangkat ke medan perang itu, ada istilahnya kalau kita itu sandungan Pak. Kalau sandungan, mana ibu masuk? Maksud dipendek orangnya tapi agak lain insya membacanya. Ikra'nya alaih Al-Quran bahwa pada utul alaih Al-Quran bahwa katakan dari Al-Quran. Setelah itu baca ya, mari kita berangkat itu. Ya.
saya kaitkan dengan apa namanya tadi pemahaman biasa, jangan berangkat, jangan tanam padi karena pasti gagal kalau ini ya. Kalau ini bahasa kitabnya tafa'ul optimisme itu, baca Quran dan berangkat. Itu ya. Saya kaitkan juga dengan hadis Nabi. Saya bilang jangan kau berangkat, kamu gagal. Ya. Saya teringat hadis Nabi, anak ini dilamin abdi, bahwa saya akan selalu berada dalam pandangan persangkaan hambaku. Kalau hambaku akan selalu menganggap saya akan menggagalkan saya kalau berangkat hari Selasa misalnya, jangan dia kalau gagal betul, karena sebelum berangkat dia sudah menganggap saya tidak lain. Jadi ini supaya boleh dijelaskan, ini pertama dari pertanyaan pertama bahwa memahami Al-Quran dengan dahsyat. Terima kasih. Ya, kita bisa mengerti ya sebenarnya pertanyaan-pernyataan Bapak. Pak Quraisy pernah mengatakan begini, Pak Quraisy Shihab ya. Dalam memahami Al-Quran itu ada yang disebut dengan mufassir, ada yang disebut mufahhim. Kalau mufassir itu ilmu peralatan tafsirnya itu sudah standar. Ya, lihat di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Ada yang paling konkret itu Al-Mabahith fi Ulumil Quran. Tapi juga di dalam bukunya Al-Qurtubi itu ada Syurutul Mufassir ya kan. Al-Burhan fi Ulumil Quran, ada juga Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu ada Syurutul Mufassir. Nah, kalau Syurutul Mufassir ini dipenuhi lalu memahami Quran, maka itu disebut dengan kitab tafsir. Tapi kalau ada syurutnya, di antara syaratnya tidak terpenuhi, itu hanya akan menganggapnya sebagai mufahhimul Quran, pemaham terhadap Quran. Apa artinya pemaham dan penafsir? Kalau penafsir itu otoritatif, punya kapasitas, punya strong, punya power, legitimate gitu ya. Tapi kalau mufahhim untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk menjadi hujah buat orang lain. Kita merdeka untuk meng-explain apresiasi kita terhadap Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang mengikuti kita, ya monggo. Tapi itu tidak otoritatif. Dan kita juga tidak mengklaim ini yang paling benar. Ya itu saya kira. Nah, soal yang tadi yang terakhir itu sendu-sendungan ya. Jadi Nabi ya. Aku bukan Nabi, Quran. Jangan turun ke laut hari Sabtu kan. Ada apa hari Sabtu? Nah itu kan ada Yahudi yang melanggar itu sampai muncul apa ayat itu, kunu qiradatan khashi'in. Jadilah kalian monyet. Monyet benar. Apakah monyet al-qird itu monyet? Apakah sifatnya monyet atau bentuk fisiknya seperti monyet? Allahu alam. Ya. Jadi ada namanya consecration, tabarruk. Itu penting itu. Apapun yang kita akan lakukan, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu tabarrukan, orang Jawa bilang ya kan. Ya. Pentahbisan kalau orang Kristen. Misalnya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallah alaih. Janganlah kalian makan, mengkonsumsi suatu makanan sebelum membaca basmalah ya kan. Akhirnya kita itu terlalu apa ya? Makan apapun bismillah. Kalau menurut tafsirnya Ibnu Ajibah mengatakan makanan di situ terbagi dua. Ada makanan lahiriah seperti buah, nasi, mengenyangkan perut. Tapi juga ada makanan rohani seperti ilmu, mengenyangkan akal, mengenyangkan hati. Baik mengkonsumsi makanan lahiriah maupun makanan rohani, bacalah basmalah. Nah, kita kan baca basmalah pada saat makan, tapi pada saat mau belajar enggak ada basmalahnya kan. Bagaimana bisa berkah? Lanjutan ayat itu, karena syaitan itu nanti akan menanam fitnah. Jadi kalau ilmu kita banyak tanpa pakai basmalah, tabarruk, maka itu nanti makin pintar, makin kurang ajar. Banyak kan seperti itu. Kita jangan menjadi ilmuwan only. Ilmuwan itu kan
ahli dalam keilmuan, tapi tidak berbanding lurus dengan karakternya. Jadilah seorang intelektual, ilmuwan tapi punya karakter, itu disebut intelektual. Tapi untuk Stein, jangan berhenti pada intelektual muslim, jadilah cendekiawan muslim. Kalau cendekiawan itu bukan saja hebat ilmunya, bukan saja bagus karakternya, tapi anfa'uhum linnas juga, dimanfaatkan juga oleh masyarakat, itu disebut cendekiawan. Semua cendekiawan itu intelektual, tapi tidak semua intelektual itu cendekiawan. Semua intelektual itu ilmuwan, tapi tidak semua ilmuwan itu intelektual. Jadi yang paling kecil kemanfaatannya itu ilmuwan, maka itu jadilah seorang cendekia. Ya. Jadi makan itu jangan diartikan makan lahiriah. Ada ayatnya itu kan, ana laki hadza. Itu Nabi Zakaria itu kan melihat ponakannya itu, kok makanan mihrabnya itu wajahnya indahu fil mihrab, sampai didramatisasi oleh ulama tafsir, makanan musim panas muncul di musim dingin, padahal nggak ada kulkasnya kan. Ya. Padahal kata makanan di situ bagi dia seorang ahlul mihrab ya, Maryam sama dengan Zakaria juga ahlul masjid. Makanan di situ lebih dominan itu bukan makanan lahiriah tapi makanan rohani. Barangkali ada doa-doa di situ. Barangkali ada syair, ada bait-bait di atas mejanya ponakannya itu Maryam itu. Anna laki hadza, dari mana makanan ini? Dari Allah. Makanan di situ bukan makanan lahiriah tapi makanan batin. Jadi kita itu selalu fokus kepada materialistik tuh ya. Langit hanya diartikan langit biru, blue sky, tapi itu juga banyak arti lain langit itu kan. Bumi kita artikan bumi, tapi kan ada fasiru fil ard, bukan fasiru alal ard. Tapi ini panjang, kalau saya mau uraikan ini Bapak Ibu sekalian, mohon doanya. Saya lagi menulis tafsir 15 jilid ya, itu tafsir isyari, pakai footnote seperti bikin disertasi. Jadi doakan mudah-mudahan. Saya ini saya belum masuk ini tafsir 5.0 ini. Kalau saya jelaskan ini Bapak Ibu sekalian dengan mengutip ayat-ayat secara tematik, ya bisa sampai besok belum selesai kita ini. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas. Ini baru pengantar saja seperti ini. Ya. Jadi saya mohon kepada anak-anakku semua para mahasiswa, apa Al-Quran itu? Quran itu bukan hanya satu. Semuanya ini adalah Quran dalam arti himpunan ya kan. Tapi depend, indal istilah, tergantung istilah kita itu apa. Itu perlu juga istilahi. Apa itu Islam? What is the Islam? Ini juga penting. Islam is the Islam and Islam. Jadi kalau baca Quran, semua nabi-nabi itu adalah Muslim. Agamanya mereka adalah Islam. Tapi agama universalnya Allah itu adalah Al-Islam. The Islam, artikel the dalam bahasa Inggris itu Al-Ma'rifah kalau bahasa Arab ya kan. Ya, ada menakirah Islam. Coba, inna dina indallah al-Islam. Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah as-salam. As-salam itu kan thulathi. Tapi Tuhan juga tidak mengatakan inna dina indallah al-istislam, sudasi. Kalau sudasi itu perfect, sempurna, tidak boleh ada cacatnya sedikit pun. Kita bukan malaikat kan. Maka itu Tuhan mengatakan inna dina indallah al-Islam. Tapi tidak ada inna dina indallah as-salam. As-salam itu standar. Hanya ada nilai human relation, hubungan horizontal antara sesama manusia, hanya ada nilai tanpa norma, itu as-salam. Itu bukan. Tapi al-Islam. Islam itu rubai dari aslama kan. Jadi kalau kita katakan Islam tawasutiyah itu redundant juga. Maka itu dalam bahasa Arab itu tidak umum kita temukan Islam tawasutiyah. Itu bahasa NU itu. Tapi boleh juga sih kalau dalam ilmunya Profesor Nafis itu kan muqayyad ya kan. Jadi ada takyidnya. Jadi tawasutiyah itu muqayyad daripada al-Islam. Rubai itu kan in between antara thulathi dan sudasi itu. Karena itu Islam moderat itu juga redundant. Islam itu sudah moderat antara salam dan istislam. Maknanya pun juga memang sudah tawasutiyah.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Islam di situ. Iya. Jadi Al-Islam. Nah, terakhir Pak Prof Nafis sekaligus menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepentingan saya ingin sampaikan kepada Prof dan juga kepada dosen-dosen hadis yang ada di sini. Saya dan dengarkan tentang bagaimana Imam Ghazali kehebatan. Tapi ada kelompok orang yang menyesatkan Imam Ghazali. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin dianggap itu sesat dan hadis-hadisnya tidak valid. Saya belum pernah melihat dosen-dosen tadi ini membuat tulisan-tulisan di Quran dari mana tentang bagaimana memberikan jawab pengertian kepada masyarakat awam tentang bagaimana Ihya Ulumuddin dan hadis-hadisnya. Saya bukan ahli hadis, saya ingin mendengarkan termasuk berjalan dari hadis. Yang terakhir pertanyaan, saya sampaikan bahwa beliau ini adalah sahabat saya dulu mahasiswa, sama-sama aktif di mahasiswa bersamaan tahun 80-an, dan saya pernah berempat sama-sama sebagai aktivis penerima Super Semar, Pak Prof Nasardi, Prof Musda Mulia, Dr. Zanirwanto dan saya sendiri. Jadi sudah akrab dari dulu sampai sekarang. Saya kalau ketemu dengan beliau adem satunya jiwa. Jadi waktu saya dengar bahwa beliau datang, saya harus campur dia. Alhamdulillah sampai di sini. Hanya perbedaannya begini. Kalau saya ini anak baru minka jisman, wa anta aksar minna ilman wa tajribatan. Saya punya fisik lebih besar dari beliau. Tentu sudah ketahuan, tetapi dari segi keilmuan beliau sangat banyak pengalaman luar biasa sampai melangkah ke berbagai dunia. Itulah barangkali alhamdulillah kita doakan Pak Prof ini panjang umur, sehat walafiat, dan semuanya kita di sini sehat walafiat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira tidak perlu saya tanggapi, cukup terima kasih. Kecuali Al-Ghazali ya biarin aja. Sekarang ini kan maulid itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah, halal bihalal itu bid'ah. Islam tanpa adat istiadat itu tidak indah. Adat itu memperindah Islam. Al-adatu muhakkamatan, ya kan? Jadi kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, ya, saya teringat apa yang saya katakan begini. Kalau ada orang yang suka menyalahkan orang lain, kalau ada orang yang suka menyesatkan orang lain, itu menandakan dirinya masih harus belajar. Kalau sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, pantas semuanya gelap. Saya lupa kalau saya pakai kacamata Ray-Ban ini. Nah, buka, oh iya, saya yang salah. Itu sudah mulai belajar. Tapi kalau sudah tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dirinya, diam-diam memperbaiki keadaan tanpa menepuk dada, orang itu insya Allah sudah hampir selesai belajarnya. Kenapa? Sudah arif. Orang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, tapi diam-diam menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau ada, biarin aja, jangan dilawan dengan emosi, sebab pada satu saat dia akan menertawakan dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.